Perjalanan menuju Pulau Ular tidak mengalami hambatan berarti. Dua naga berwarna hijau dan merah menyambut kedatangan kapal Mian. Statusnya sebagai pewaris membuat tidak ada yang menghalangi langkahnya untuk memasuki pulau itu. Kali ini Mian tidak melihat adanya manusia yang disiksa seperti di Pulau Buaya. Di sini bukan tempat mencari pesugihan, An, ucap Chandrasa seolah tahu apa yang dipikirkan Mian. Apa bedanya? Tanya Mian. Pesugihan bisa diputuskan kapan saja, asal keturunannya mau hidup miskin. Ia bisa saja tidak melanjutkan perjanjian itu. Sementara kita, kau tahu sendiri betapa sulitnya untuk memutuskan perjanjian itu, ucap Chandrasa. Mian mengamati Chandrasa yang telah berubah wujud menjadi seorang pemuda. Dua buah pedang tergantung di pinggang Chandrasa. Kau punya pedang? Tanya Mian. Ini tandukku, An. Di saat seperti ini, kedua tandukku akan berubah menjadi pedang. Kenapa tanduk wereng menjadi keris? Tanya Mian. Sebab tanduknya memang cuma satu. Letaknya ada di dahi seperti jin yang berwujud unicorn. Mengapa mereka memanggilmu sebagai pengembara hujan, Sa? Benar, kau bisa mendatangkan hujan? Tanya Mian. Rekayasaan. Lagi pula itu tak ada bedanya dengan bangsamu yang menaburkan garam di langit untuk menjatuhkan hujan. Aku dan mereka sama saja. Mungkin caranya yang berbeda, jelas Chandrasa. Lalu sampailah mereka di istana. Pedang dan keris Mian harus diserahkan pada penjaga sebelum ia diizinkan masuk. Setelah melewati beberapa pintu, tibalah Mian dan Chandrasa di depan singgasana. Seekor naga bertanduk 4 tampak melingkar di sana. Sementara itu berbagai macam ular raksasa dan juga manusia ular berada di sekitarnya sebagai pengawal. Setelah maju dan menyembah, Chandrasa kembali ke samping Mian. Kudengar kalian membuat huru-hara di rumah Bajul Sosro. Itu tidak bagus. Mencampuri urusan kerajaan lain tidak dibenarkan, ucap sang raja. Aku hanya membela pewarisku yang mulia, bela Chandrasa. Aku tahu itu, Chandrasa. Aku hanya mengingatkan pewarismu agar lain kali berhati-hati. Di tempat ini segala hal bisa terjadi, ucapnya. Kalungmu belum terbuka. Kapan dia akan membuka segel itu? Tanya sang raja. Justru untuk itulah Mian kesini, yang mulia. Ia ingin melewati 4 tantangan, ucap Chandrasa. Raja ular menegakkan tubuhnya. Sedetik kemudian kepalanya telah berada di depan wajah Mian. Pemuda itu bahkan tidak bisa merasakan hembusan nafas sang raja. Tak lama kemudian sang raja kembali ke tempatnya. Mian, apa benar apa yang dikatakan Chandrasa? Kau ingin memutuskan perjanjian sebagai pewaris? Benar, yang mulia, ucap Mian. Kau sudah tahu resikonya jika gagal di ujian keempat. Kau akan menjadi penghuni sekaligus budak di tempat ini. Kakekmu beruntung, ia menyerah sebelum memasuki ujian terakhir. Sudah, yang mulia, apapun resikonya saya bersedia menerimanya, ucap Mian. Baiklah kalau begitu, mari kita laksanakan ujian itu. Nagani, antar pemuda ini ke gua 1000 cabang, perintah sang raja. Seekor ular cabai raksasa meminta Mian menaiki punggungnya. Chandrasa sendiri harus tetap tinggal di istana. Semoga berhasil, An. Aku berdoa untuk kebebasanmu, bisiknya sambil menatap kepergian Mian. Nagagni membawa Mian ke sebuah mulut gua yang tertutup batu besar. Ular itu lalu mengucapkan mantra. Batu penutup gua pun terbuka. Masuklah ke dalam. Keempat ujian itu ada di dalam sana. Saat kau mampu menyelesaikannya, jalan keluar pasti akan kau temukan. Jika menyerah, teteskan darahmu ke lantai dan katakan, aku menyerah. Nah, sekarang masuklah. Mian lalu memasuki gua.
Batu besar itu kembali tertutup. Nagagni diam melingkar di depan mulut gua. Sudah menjadi tugasnya untuk menjaga tempat itu selama ujian berlangsung. Kegelapan yang pekat langsung menjadi lawan Mian. Bangsa ular memang tidak membutuhkan banyak cahaya. Mata mereka ada di lidahnya. Beruntung Condromowo telah mengajari ilmu paninggal. Pelan-pelan isi gua itu pun terlihat. Ada 3 lorong di depannya. Mau tak mau ia harus memilih yang mana untuk menempuh jalan salah satunya. Setelah berpikir, Mian memutuskan untuk memilih lorong yang lurus. Ternyata masih ada juga yang berani melewati ujian ini. Terdengar seseorang berbicara, Mian pun menghentikan langkahnya. Mian melihat seseorang berjalan ke arahnya. Sebilah pedang tampak di tangan itu. Siapa namamu? Setidaknya aku tahu nama manusia yang akan kubunuh. Namamu Mian. Siapakah tuan? Tanya Mian. Aku dulu sepertimu. Sialnya aku gagal di ujian keempat. Maka disinilah aku sekarang. Menjadi pengganti penjaga yang telah kubunuh. Namaku Guntur, ucapnya. Sudah berapa lama tuan di sini? Tanya Mian. Entahlah. Terakhir yang melawanku adalah seorang pemuda dari lereng Welawu. Ucap Guntur. Itu kakekku tuan, ujar Mian. Wah, sungguh kebetulan. Ayo kita lihat, apakah kau sehebat kakekmu itu? Bersiaplah, aku akan menyerang. Pedang Guntur segera menyambar. Tanpa senjata, Mian hanya bisa menghindar. Kerasnya bunyi sambaran serta percikan bunga api saat pedang itu membentur batu, menyisakan Guntur yang tidak sedang bermain-main. Mian meloncat mundur. Terus menghindar bukanlah sebuah jalan keluar. Ingatannya perlahan kembali saat berlatih dengan 3 ekor harimau di lereng Lawu. Di saat yang sama, jurus-jurus kerambit yang diajarkan Darwis juga ikut muncul. Setelah meyakinkan diri, Mian menerjang maju. Tanpa sengaja, Mian memanfaatkan tubuhnya menjadi senjata. Siku, tinju, sisi telapak tangan, mulut, kaki, pada dasarnya adalah senjata alami manusia untuk mempertahankan diri. Bahkan jika terpaksa, dahi dan gigi pun juga bisa digunakan untuk itu. Kali ini Mian mengubah jari-jarinya menjadi pengganti cakar dan juga karambit. Tidak mudah memang untuk memaksa Guntur terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Selama ini kegiatan hanya berlatih dan berlatih. Sudah tentu jurus-jurus semakin matang dan juga tenaga dalamnya. Janji Raja Ular untuk membebaskannya setelah mengalahkan 3 orang membuat semangatnya membara. Tubuh Mian terdorong mundur dan jatuh saat pedang Guntur menghantam dadanya. Ilmumu lumayan juga, Mian. Kakekmu dulu pasti sudah tewas jika terkena serangan itu, ucap Guntur. Mian menggeram. Tubuhnya bergerak dengan cepat. Guntur yang tidak menyangka Mian akan bangkit secepat itu terlambat bergerak. Cakar Mian berhasil mengunci tangan kanannya yang memegang pedang. Di saat yang sama, telapak kiri Mian menghantam dadanya. Tubuh Guntur gemetar, sementara pedangnya terjatuh. Saat Mian melepaskan tangannya, Guntur roboh. Pemuda itu langsung meraih kembali tubuh Guntur agar tidak terjatuh dengan keras. Mian menyadarkan tubuh Guntur di dinding gua. Napas kakek itu tersenggal-senggal. Mian kemudian menyalurkan energinya. Sudah An, hematlah tenagamu untuk ujian kedua, bisik Guntur. Hari ini mungkin aku akan mati, tapi sebelum itu terjadi, aku akan menceritakan apa yang ku tahu tentang tempat ini. Guntur kemudian memberitahu Mian perihal lorong-lorong yang ada di gua itu. Setelah melewati ujian pertama, ia akan bertemu 6 lorong. Manapun lorong yang dipilih akan selalu ada lawan di sana. Kemudian Mian akan bertemu dengan 5 lorong. Aturan ujiannya juga sama. Setelah itu 7 lorong. Ujian kedua, kau akan berhadapan dengan ahli racun.
ketiga dengan kesabaran, dan keempat dengan cinta. Kakekmu gagal di ujian kedua. Aku sendiri menjadi budak karena gagal di ujian keempat. Ambil batu yang ada di gagang pedangku. Benda itu bisa membantumu melewati ujian kedua. Ucap Guntur kepada Mian. Beristirahatlah, kek. Saat kembali nanti akan kumohonkan kebebasanmu kepada Raja Ular. Ucap Mian. Kau memang cucu kakek itu, An. Meski menang, tak sedikit pun ia merendahkan aku. Maafkan aku yang tadi menyerangmu dengan ganas. Aku hanya ingin bertemu dengan keluargaku sekali saja. Guntur lalu menarik cincinnya dan memberikannya pada Mian. Jika kau berhasil melewati gua ini, tolong sempatkan untuk mengunjungi putri angkatku di Malang. Sampaikan padanya, aku tidak membuangnya, tapi aku menginginkan dia untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Siapa nama putri kakek? Kinanti. Aku biasa memanggilnya Kinan. Aku berjanji akan melaksanakan amanah itu, kek, ucap Mian. Aku percaya. Sekarang pergilah. Jangan lupa bawa batu di pedang itu. Mian mengambil batu yang dimaksud. Ia lalu pamit pada Guntur. Kakek itu hanya tersenyum. Setelah punggung Mian tidak terlihat lagi, Guntur memuntahkan darah yang dari tadi dia tahan. Semoga Tuhan merestui jalanmu, An, bisiknya sebelum memejamkan mata. Mian melanjutkan ujiannya. Seperti yang dikatakan kakek Guntur, kali ini ada 5 lorong di hadapannya. Dulu kakeknya memilih lorong kedua dari kiri dan berhadapan dengan seorang nenek jelmaan ular bandotan. Kakek Guntur katanya memilih lorong kelima. Di sana ia bertemu dengan jelmaan seekor ular kobra yang berhasil dikalahkannya. Mian sendiri tetap memilih jalur lurus. Itu artinya lorong ketiga yang ia masuki. Seorang laki-laki memegang tombak dan duduk berlutut di gundukan batu berlumut. Membuka mata ketika Mian memasuki ruangan itu. Tatapannya mengawasi semua pergerakan Mian. Kau ingin cepat atau lambat, An? Laki-laki itu berbicara. Kau tahu namaku? Tanya Mian. Berita tentangmu sudah sampai dari tadi. Perintahku adalah untuk membunuhmu. Aku bukan Guntur yang lemah itu. Namaku Raja Wisa. Kekalahanku akan menjadi aib bagi penghuni asli pulau ini. Kutanya sekali lagi, mati cepat atau lambat? Tanya Raja Wisa. Terserah Tuan, bagiku yang penting Tuan harus kalah, ucap Mian. Bocah sombong, aku tidak akan segan-segan lagi. Mian mempersiapkan diri. Tanpa kehadiran Candrasa, ia harus belajar mengendalikan tenaganya. Masih ada 2 ujian lagi yang harus ia lalui. Kehabisan tenaga tentu akan mempersulit langkah selanjutnya. Guntur pasti telah memberitahumu soal ujian kedua ini. Karena itu langsung saja kupanggil mereka. Raja Wisa mendesis. Batu berlumut yang didudukinya tiba-tiba bergerak naik. 2 cahaya yang muncul di kedua sisi batu. Mian tahu apa benda itu sebenarnya. Seekor ular king kobra raksasa sedang bersiap untuk memangsanya. 2 ular kobra lain yang ikut hadir di kanan dan kiri membuat lawan Mian semakin banyak. Naga Wisa, sudah lama sekali kita tidak kedatangan mangsa. Hari ini rupanya kita beruntung, ucap sang ular. Kau pasti membawa Wasitowo yang berhasil direbut Guntur dari sepupuku. Tapi itu tidak akan berguna. Bisaku jauh lebih kuat dan tajam daripada sepupuku itu. Menyerahlah, Mian. Terima saja nasibmu seperti kakekmu dan Guntur yang lemah itu. Beruntung dia bertemu sepupuku, tidak bertemu aku, ucap Naga Wisa sombong. Mian berusaha menahan gejolak amarahnya. Guntur dan kakeknya adalah orang-orang yang ia hormati. Penghinaan Raja Wisa benar-benar membuat hatinya terbakar. Aku akan menghabisimu, keparat. Tubuh Mian melesat ke depan.
Jika saat melawan Guntur dia masih didera keraguan karena melihat kehampaan di mata kakek itu, tapi kali ini tidak. Lawannya bukan laki-laki tua yang didera kerinduan pada keluarga, melainkan orang dengan penuh kesombongan. Tangan Mian yang memedarkan cahaya merah adalah bukti kesungguhan itu. Raja Wisa dan 3 ularnya tentu memahami arti dari cahaya merah di tangan Mian. Namun mereka juga bukan anak-anak kemarin yang baru belajar berkelahi. Setiap serangan Mian bisa mereka hadapi dengan baik. Bahkan ujung tombak Raja Wisa akhirnya bisa menggores tubuh Mian. Sebenarnya aku heran, bagaimana kau bisa bertarung, An? Seharusnya kau sudah keracunan dari tadi. Tanya Raja Wisa. Apa maksudmu? Seluruh tempat ini beracun. Udara yang kau hirup, batu-batu yang kau sentuh, dan juga tanah yang kau pijak itu beracun. Meski kau memegang besi towo, kekuatannya tidaklah sebesar itu. Tegas Raja Wisa. Sebenarnya dari tadi Mian juga merasakan hal itu. Sekujur tubuhnya gatal-gatal. Tapi hal itu tidak ia hiraukan. Dia mengira udara gua yang lembab membuat kulitnya iritasi. Tidak menyangka jika dia telah keracunan. Tapi sudahlah. Toh setelah ini kau akan mati juga karena luka tombak itu. Rasa perih dan panas di pahanya membuat Mian terjatuh. Kakinya tak bisa digerakkan. Melawan bisa sebanyak dan sekuat itu, kekuatan mustika kelabang juga kewalahan. Kekuatannya hanya mampu menahan dan menetralisir bisa itu agar tidak menyebar lebih jauh. Raja Wisa dan ketiga ularnya diam tidak bergerak. Mereka seolah menikmati penderitaan Mian menuju detik-detik kematiannya. Di tengah rasa perih yang perlahan merenggut kesadarannya itu, bayangan Maina, Naga Tirta, dan gurunya di Kalimantan bergantian datang. Mian yang sudah diambang putus asa tiba-tiba teringat sesuatu. Sambil menahan rasa sakit, ia menggeser tubuhnya ke belakang. Setelah berhasil menyandarkan punggungnya di dinding gua, mulailah ia menjalankan rencananya. Raja Wisa terkejut saat melihat beberapa batu mulai melayang di udara. Saat perhatiannya teralihkan, sebuah batu kerikil menghantam pergelangan tangannya. Tombak yang dipegangnya terjatuh dan meluncur menuju tangan Mian. Anak iblis, dari mana kau belajar ilmu aneh ini? Mainmu kurang jauh, Raja Wisa. Akan kubawa kau dan ular-ularmu mati bersamaku, ucap Mian. Batu-batu yang melayang itu perlahan berubah warna menjadi merah. Mian benar-benar akan berperang puputan kali ini. Seperti bintang jatuh, batu-batu Mian menghujani Raja Wisa dan ular-ularnya. Tak pernah menghadapi serangan seperti itu, lawan-lawan Mian tentu saja kebingungan. Kesempatan itu akhirnya datang juga. Mian melepaskan tombak Raja Wisa. Senjata itu melayang dan melesat seperti kilat. Ujung tombak yang membara kemudian menghantam dada Raja Wisa. Kerasnya terjangan tombak membuat tubuh Raja Wisa terangkat dari kepala ular dan menancap di dinding gua. Di saat yang sama, Mian mempersiapkan ilmu pamungkasnya. Ketika batu-batu yang melayang berjatuhan, matanya mulai berpedar menyilaukan. Tunggu, kami menyerah. Suara bisikan seorang wanita menghentikan serangan Mian. 3 ular king cobra diam tidak bergerak. Saat menatap mata Naga Wisma, taulah Mian siapa wanita yang berbisik tadi. Aku akan menghisap kembali racunku. Jika kau tidak percaya, ancamlah aku dengan tombak itu. Tubuhku tidak akan kebal dengan taringku sendiri. Suara wanita itu kembali terdengar. Mian menarik lagi tombak Raja Wisa. Senjata itu melayang di atas kepala Naga Wisa. Ular besar kemudian melata mendekati Mian. Saat tiba di depan Mian, tubuh ular itu telah menyusut menjadi ular biasa. Naga Wisa lalu menggigit luka Mian. Pelan-pelan rasa pedih dan panas yang dirasakan Mian menghilang. Terima kasih.
Tapi mengapa kau menolongku, Nagawisa? Tanya Mian. Aku yang berterima kasih. Kau telah membebaskanku dari orang gila itu. Apa maksudmu? Bukankah kalian sekutu? Lihatlah mayat Raja Wisa, kau akan tahu, ucap sang wanita ular. Mian mendekati mayat Raja Wisa yang tergeletak. Saat itulah ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuhnya ternyata hanya berwujud sebatas pinggang. Sementara di bawah pinggang ratusan dan bahkan ribuan surai kecil memenuhinya. Ketika Mian melihat luka di kepala Nagawisa, taulah dia apa yang sebenarnya terjadi. Jadi selama ini kau berada di bawah kendalinya. Bagaimana bisa? Lalu siapa yang sebenarnya menjaga tempat ini? Tanya Mian. Raja Wisa adalah pengamal ilmu rawa rontek. Saat aku mengalahkannya, kukira dia sudah mati. Tetapi aku salah. Rawa rontek? Aku pernah mendengar ilmu itu. Tapi kenapa dia tidak hidup lagi? Tanya Mian. Perhatikan baik-baik lantai dan dinding gua ini, An. Sudah lama aku dan kedua anakku melapisinya dengan air liur dan juga bisa. Tubuh Raja Wisa tidak terbaring di tanah, melainkan di bisa kami yang telah mengkristal. Dia tidak tahu. Bukankah dia menguasaimu? Tanya Mian. Saat dia tertidur, kekuatan untuk menguasaiku melemah karena digunakan sebagai perisai di tubuhnya. Apakah Raja Ular tidak tahu? Tanya Mian lagi. Entahlah, bagi Raja mungkin yang penting Raja Wisa tidak bisa keluar gua ini, ucap wanita ular. Raja yang aneh. Dia yang tidak peduli pada rakyatnya tidak pantas disebut raja, ucap Mian. Bukankah raja-raja di duniamu juga sama saja, An? Kapan mereka benar-benar peduli pada kepentingan rakyatnya? Ucap sang wanita ular. Sekarang dia sudah mati. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Mian. Aku sudah tidak bisa pergi. Menjaga tempat ini adalah tugasku. Jika kau bersedia, tolong bawalah kedua anakku itu. Tapi aku sudah mewarisi Candrasa. Lalu bagaimana urusannya dengan Raja Ular nanti? Tanya Mian. Kedua anakku lahir di gua ini. Status mereka belum terdaftar dan terikat seperti aku. Di pulau ini, mereka adalah penghuni liar. Aku takut Raja Ular justru akan membunuh mereka karena menyembunyikan kenyataan itu. Sebenarnya, mengapa kau ditugaskan di tempat ini, Nyai? Tanya Mian. Semua penjaga di gua ini adalah kaum terhukum, An. Lalu apa kesalahan Nyai? Aku menolak perintah raja untuk membunuh pasanganku, jelasnya. Apa-apaan itu? Bagaimana bisa ada perintah seperti itu? Tanya Mian. Kau tahu soal akar Garuda hitam Sanjevani dari Himalaya? Apa itu, Nyai? Tanya Mian. Itu adalah salah satu senjata Nagawira. Demi mendapatkan mustika itulah aku harus dihukum. Siapa Nagawira? Tanya Mian. Nyai Nagawisa menatap Mian. Kemudian ia menceritakan siapa Nagawira. Laki-laki jelmaan ular laut itu adalah panglima yang menjaga laut di wilayah Pulau Utara. Bersama Nagawisa, keduanya menjadi benteng awal pertahanan Pulau Ular. Berbagai macam perang telah mereka lewati. Baik itu peperangan dengan sesama kerajaan utara atau kerajaan-kerajaan lainnya. Bahkan keduanya juga pernah melewati invasi jin dari negeri-negeri asing. Namun tidak disangkaan, sang raja ternyata merasa takut dengan kekuatan akar itu. Hingga suatu hari, ia memintaku untuk membunuh Nagawira dan mencuri akar mustikanya. Aku tentu saja menolaknya. Apalagi saat itu di tubuhku ada calon anak-anakku dengan Nagawira.
Maka di gua inilah kami berakhir. Jelas Nagawisa. Raja gila. Bagaimana nasib Tuan Nagawira? Tanya Mian. Entahlah, begitu aku menolak perintah, aku langsung dimasukkan ke gua ini dengan tuduhan pengkhianat. Bawalah kedua anakku, An. Aku mohon. Aku akan lebih damai jika mereka telah keluar dari pulau ini. Ucap Nagawisa. Tapi bagaimana caranya, Nyai? Kehadiran mereka pasti akan diketahui begitu keluar dari gua ini. Tanya Mian. Tanpa kalung segel, keduanya tidak akan terikat peraturan tempat ini. Katakan saja mereka adalah peliharaanmu. Ucap Nyai. Jika memang tidak berhasil, aku tidak akan menyalahkanmu, An. Setidaknya mereka sudah pernah melihat seperti apa dunia luar. Tambahnya. Baiklah Nyai, aku akan berusaha menolong mereka. Ucap Mian. Terima kasih An. Naga, Wira, ayo ikut bersama Paman Mian. Jangan nakal. Turuti semua perintahnya, ya. Kedua ular itu memandang ibu mereka. Kemudian mereka mendatangi Mian. Setelah menjilat tangan Mian, keduanya lalu melilit dan menjadi sebuah gelang di tangan kanan pemuda itu. Baiklah Nyai, saya permisi dulu. Setelah itu Mian berhadapan dengan 7 lorong. Kemudian ia memilih jalan apa yang ada di depannya. Sepanjang perjalanan ia menemui banyak cabang. Namun setelah lama berjalan tidak ada satu makhluk pun yang dilihatnya. Paman, dari tadi kita hanya berputar-putar di lorong yang sama. Terdengar suara bisikan di telinga Mian. Siapa ini? Tampakkan wujudmu. Aku Wira, Paman. Tempat ini seperti jalan tidak berujung. Kita bisa sampai mati tersesat di sini. Ujian kesabaran. Ini pasti labirin. Pantas saja perjalananku seolah tanpa akhir, bisik Mian. Paman tunggu saja di sini. Biar aku dan Kanaga mencoba memetakan tempat ini. Ayo Kak, kita berpencar. Ucap Wira. Gelang di tangan Mian berubah kembali menjadi sepasang ular dan segera melata meninggalkan tempat itu. Mian termenung. Andai saja ia menolak permintaan Nyai Nagawisa, tentu nasibnya akan berakhir sebagai orang yang tersesat. Beberapa saat kemudian ular itu kembali lalu melingkar lagi di tangan Mian. Berkat arahan Naga dan Wira tak butuh lama, akhirnya Mian menyelesaikan ujian tersebut. Selepas dari labirin, pemandangan tiba-tiba berubah. Sebuah telaga yang dipenuhi gadis cantik tampak di depan Mian. Ingatan Mian kembali pada cerita kakek Guntur. Tidak ingin kehilangan kesadaran seperti yang dialami Guntur, Mian bergegas menyeberangi jembatan sempit yang ada di tengah telaga itu. Namun tangan salah satu gadis menarik kaki Mian. Ia pun terjatuh ke dalam telaga. Di saat yang sama puluhan gadis berlomba memperlembutkan tubuh Mian. Air telaga yang manis dan beraroma harum berulang kali terminum olehnya. Dan entah mengapa Mian merasa tubuhnya menjadi ringan. Perasaan pun berubah menjadi sangat damai. Ia bahkan mulai menikmati permainan gadis-gadis itu. Tubuhnya berenang hilir mudik berkejar-kejaran dengan mereka. Namun tiba-tiba Mian melihat 2 orang perempuan menatapnya dengan mata menyala. Samar-samar Mian mengenali wajah wanita 2 itu. Saat pandangannya jauh, tangan kiri salah satu perempuan itu mengingatkannya kembali. Maina, Moza, ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Naga, gigit tanganku, perintah Mian. Tapi Paman, sudah, lakukan saja perintahku, ucap Mian tegas.
Rasa perih dan panas seketika menyengat tangan Mian. Di saat itulah kesadarannya kembali utuh. Dengan cepat ia meloncat ke atas dan hinggap di batang bambu. Rasa mual yang datang membuat ia memuntahkan seluruh isi perutnya. Mian menatap tubuhnya yang dipenuhi dengan lumpur. Telaga yang dilihatnya indah tadi ternyata hanyalah sebuah kolam lumpur yang dipenuhi oleh ular air. Sementara jembatannya sendiri adalah batang bambu yang kini ia injak. "Apa tidak dihisap dulu bisa kami, Paman?" tanya salah satu anak ular itu. "Biarkan saja itu sampai akhir. Sampai kita keluar dari tempat terkutuk ini," ucap Mian. Kolam lumpur tiba-tiba bergejolak. Seekor ulat kardut raksasa perlahan muncul di hadapan Mian. "Kau pikir bisa begitu saja pergi?" tanya sang ular. Amarah yang membara membuat Mian berniat menghabisi ular itu. Tapi saat teringat cerita Nagawisa tadi, gelora itu perlahan mereda. "Tuan, aku tahu kau sedang menjalani hukuman. Bahkan mungkin kau juga korban dari sebuah ketidakadilan. Karena itu aku tidak ingin melukaimu," ucap Mian. "Siapa yang berkata seperti itu kepadamu?" "Nyai Nagawisa. Aku bertemu tadi dengannya di ujian kedua." "Kalau begitu pergilah. Jika Nyai saja tidak mampu melawanmu, apalagi aku," ucap sang ular kadut. "Terima kasih Tuan. Apakah ada yang ingin kau sampaikan sebelum aku pergi?" Ular itu mematung. Kepalanya mendongak ke atas. Setelah itu ia kembali menatap Mian. "Terima kasih atas tawaranmu. Aku ingin kau membunuh ular kendang yang menunggumu di seberang tempat ini. Ular itu adalah mata-mata istana. Jika nanti dia melapor kita tidak bertarung, ujianmu akan dianggap gagal. Sang raja akan berusaha membatalkan keberhasilanmu dengan berbagai macam alasan," ucap sang ular kadut. "Terima kasih untuk peringatannya Tuan. Akan kubawa kepala ular itu ke istana." Seperti yang dikatakan ular kadut, seekor ular kendang raksasa yang bersembunyi di dekat pintu keluar langsung menyerangnya. Tapi Mian yang telah mempersiapkan diri bergerak lebih cepat. Sebelum taringnya menyentuh tubuh Mian, tombak Raja Wisa terlebih dahulu menembus kepala ular itu. Saat Mian melangkah keluar gua, Nagagni tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Kepalanya yang sedang asik melingkar langsung tegak berdiri. Jantung ular itu semakin berdebar saat melihat benda apa yang menancap di ujung tombak Mian. "Mengapa kau membunuh Ki Kendang? Bukankah dia tidak termasuk dalam ujian?" "Dia menyerangku di pintu keluar. Apa aku harus diam saja?" tanya Mian. "Sudahlah, ayo kita pergi melapor menghadap raja." "Kau hebat Mian. Belum ada yang bisa lolos dari ujian itu. Bagaimana suasana di dalam? Apakah menakutkan seperti yang kudengar?" tanya Nagagni. "Kau belum pernah masuk ke sana Nagagni?" tanya Mian. "Jika bukan peserta ujian, perintahnya adalah membunuh penyusup itu dengan segala cara. Tempat itu disegel luar di dalam, kecuali ujian keempat. Karena itulah Ki Kendang berjaga di pintu luar." "Kenapa dia menyerangmu ya? Padahal seharusnya ia menghalangi penyusup dari luar," ucap Nagagni bingung. Mian hanya terdiam. Dari apa yang dikatakan Nagagni, ia tahu ular cabai itu tidak mengetahui kelicikan rajanya. Setelah menyeberangi jurang, sampailah keduanya di istana. Wajah Candrasa tampak senang, sementara Raja Ular justru terlihat gusar. "Nagagni, sampaikan kesaksianmu," perintah Raja Ular. "Mian berhasil keluar dari gua ujian dalam waktu 7 hari yang mulia," jawab Nagagni. "Tidak adakah bantuan dari luar?" tanya Raja Ular. "Tidak ada yang mulia." "Kau yakin Nagagni?"
Sejauh yang saya tahu dan lihat, tidak ada satupun makhluk yang mengganggu ujian itu yang mulia. Kau kurang teliti, Nagagni. Coba lihat gelang yang dipakai Mian. Kalian berdua, tampakkan wujud kalian atau kumusnahkan, ucap sang raja. Naga, Wira, keluarlah. Jangan katakan apapun, biar aku yang berbicara. Mian meminta kedua ular itu untuk muncul melewati telepati. Naga dan Wira kemudian muncul di depan Mian. Kau gagal. Kedua ular itu buktinya, ucap sang raja. Benarkah? Bukankah peserta ujian dianggap gagal jika mendapat bantuan dari luar? Kedua ular ini kutemukan di dalam gua, ucap Mian. Yang penting kau mendapatkan bantuan. Lihat baik-baik mereka yang mulia. Setiap jin di sini pasti tahu berapa usia kedua ular ini. Ilmuku jelas lebih tinggi daripada mereka. Bantuan macam apa yang bisa kudapatkan dari keduanya? Pokoknya kau gagal. Baiklah kalau begitu, akan aku katakan jika Raja Ular tidak lebih dari penipu dan pengecut, ucap Mian. Kau? Wajah Raja Ular berada tepat di hadapan Mian. Raja Ular menatap mata Mian. Harapannya untuk melihat kekuatan di mata itu sia-sia. Ia justru melihat nyala kemarahan dan kebencian di sana. Ia pun lalu mundur ke singgasananya. Candrasa yang melihat itu menghembuskan nafas panjang. Situasi berkembang ke arah yang tidak pernah diduga. Paman Nagawelang, Paman Nagaweling, bagaimana pendapat kalian? Peraturan memang mengatakan peserta ujian gagal jika mendapat bantuan dari luar yang mulia. Menurut pendapatku, Mian lulus. Aku sependapat dengan Nagawelang yang mulia. Kedua ular itu juga tidak tersegel. Entah bagaimana cara mereka bisa ada di dalam gua. Baiklah kalau begitu, mari kita laksanakan pembatalan perjanjian. Raja Ular meminta Mian mendekat dan membuka bajunya. Kemudian ia mengambil sebuah kotak. Benda dikeluarkannya dari kotak itu dan ditempelkan ke tanda keris di dada Mian. Tubuh Mian bergetar hebat ketika sang raja mengucap mantra. Mian merasakan tubuhnya seperti ditusuk ribuan jarum. Keringat mengucur deras dari seluruh tubuhnya. Waktu seolah berjalan sangat lambat. Sampai akhirnya rasa sakit itu pelan-pelan mereda dan akhirnya hilang. Saat Mian melihat dadanya, tanda itu telah menghilang. Tidak ada yang tahu, Candrasa juga merasakan hal yang sama. Lehernya seolah dilingkari oleh api. Nafasnya tersenggal-senggal. Saat penderitaan Mian lenyap, rasa panas yang membakar lehernya juga lenyap. Bersamaan dengan itu, gelang penyegel kekuatan itu juga ikut menghilang. Kalian sudah bebas. Candrasa, jika ingin mendapatkan kembali kekuatanmu, maka kau harus mendaftar kembali untuk dicarikan pasangan, seru Raja Ular. Jika tidak, serahkan kedua pedangmu. Candrasa kebingungan. Belum ada penghuni Pulau Ular yang mengalami nasib seperti dirinya. Jangan mendaftar, Sa. Ada banyak hal yang ingin kuceritakan kepadamu perihal kepicikan sang raja. Semakin cepat kita meninggalkan tempat ini akan semakin baik. Mian berbicara pada Candrasa lewat telepati. Bagaimana dengan tanduk wereng? Kita pikirkan itu nanti. Sekarang lebih baik kita segera pergi, ucap Mian. Baiklah, aku percaya kepadamu, An. Keributan kembali terjadi saat Mian mengajak Naga dan Wira bersamanya. Namun lagi-lagi argumen Mian berhasil mematahkan keegoisan sang raja. Setelah mengambil kembali senjata-senjatanya, Mian, Candrasa, Condromowo, Wardi,
dan juga keluarganya meninggalkan Pulau Ular. Kali ini mereka menggunakan kapal pulau itu. Dalam perjalanan pulang, Mian menceritakan semua pengalaman di gua ujian. Chandrasa benar-benar terkejut saat tahu betapa liciknya perbuatan sang raja. Kekuatanku sudah tidak seperti duluan. Beruntung di dalam tubuhku masih ada sarira Raden Dipoyono. Kita urus itu nanti. Sekarang lebih penting saat kita pulang. Ada apa, Ndra? Kenapa kau dari tadi gelisah? Entahlah, perasaanku tidak enak. Semilir angin membuat ketiganya pelan-pelan dibuai kantuk. Wardi dan keluarganya yang pertama tertidur. Lalu Chandrasa, kemudian Mian, dan yang terakhir Condromowo. Tak lama setelah ketiganya terlelap, dari dalam air keluar makhluk-makhluk setengah manusia seperti ikan. Tubuh Mian, Chandrasa, dan Condromowo dibawa pergi oleh mereka. Sementara Wardi dan keluarganya dibiarkan di kapal. Saat terbangun, Mian berada di sebuah kamar yang indah, berbau harum. Dan seorang wanita yang cantik pernah dilihatnya saat memasuki alam jin, sedang duduk menatapnya sambil tersenyum.